Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Salam nama budaya, salam harmoni. Izin untuk Dewi Sintiari sebagai dosen pengampu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 saya, yaitu tentang algoritma prim dan algoritma Dijkstra. Langsung saja, yang pertama itu adalah grafnya. Graf yang saya buat adalah spanning tree, di mana graf tersebut memiliki total 7 simpul dan total 10 sisi dengan bobot dengan berat bobot dari 1 hingga 6. Langsung saja pada algoritma prim. Pada algoritma prim yaitu saya mendapatkan soal yang ketiga, di mana soalnya adalah berikan graf dengan n simpul dan m sisi beserta bobot sisi yang gunakan algoritma prim untuk menemukan MST atau minimum spanning tree-nya, dan periksa apakah minimum spanning tree tersebut adalah graf tunggal. Oke, langkah yang pertama saya ambil untuk menyelesaikan soal tersebut adalah dengan menggunakan graf yang berdasarkan spanning tree terlebih dahulu, di mana saya sudah membuat graf di penjelasan yang sebelumnya, yaitu graf yang saya gunakan. Lalu saya menerapkan algoritma prim pada graf spanning tree tersebut, sehingga saya dapat menemukan minimum spanning tree atau MST dari graf tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dari algoritma prim itu sendiri. Langkah pertama adalah menentukan simpul awal yang akan dipakai. Langkah yang kedua adalah setelah menemukan simpul awal, algoritma prim akan menentukan simpul yang terhubung dengan simpul awal berdasarkan dari sisi yang telah terhubung dengan simpul awal. Yang ketiga, algoritma prim akan memilih simpul dengan bobot sisi terendah untuk dijadikan simpul berikutnya. Tidak hanya itu, algoritma prim juga akan memilih simpul dengan bobot sisi yang terendah sebagai simpul berikutnya. Lalu algoritma prim akan memulai langkah 2 dan 3 secara terus-menerus sehingga mendapatkan simpul akhir atau simpul akhir tersebut telah dikunjungi. Aturan dari algoritma prim itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah simpul yang sudah dikunjungi tak dapat dikunjungi kembali. Yang kedua, jika berat dari sisi simpul berikutnya sama, maka ambillah simpul berikutnya berdasarkan urutan simpul. Dan yang ketiga, simpul harus sudah semua terhubung hingga akhir tanpa mengulangi satu sisi manapun. Oke. Langsung saja, pada graf yang ini saya telah menentukan simpul awalnya, yaitu G, untuk menjadi simpul awalnya. Oke, karena G hanya memiliki satu sisi yang terhubung dengannya, yaitu sisi G ke E, maka yang akan dikunjungi adalah simpul E dengan berat bobot yaitu 4. Next. Karena E memiliki 2 sisi, di mana sisi yang pertama adalah sisi E dan D dengan bobot 3 dan sisi E dan F dengan bobot 1. Maka algoritma prim akan menentukan dan memilih simpul dengan bobot yang terendah, yaitu simpul F dengan berat bobot 1 dibandingkan simpul D dengan berat bobot 3. Lalu algoritma prim tersebut mengulangi langkah-langkah yang tadi telah dilakukan, yaitu dengan mencari simpul yang terendah. Namun di sini karena berdasarkan aturannya simpul E telah
kunjungi sebelumnya, maka simpul E tidak dapat lagi dikunjungi. Maka simpul yang tersisa hanyalah simpul D. Maka simpul D dengan berat bobot 2 yang akan dikunjungi selanjutnya. Nah, karena simpul D memiliki dua sisi dengan berat bobot yang berbeda, maka sisi D sama akan mengulangi langkah sebelumnya, yaitu dengan menggunakan sisi bobot terendah, yaitu sisi bobot DB daripada sisi bobot DC. Maka simpul yang dikunjungi adalah B. Nah, sama seperti simpul D sebelumnya, simpul BA lebih kecil bobot beratnya daripada simpul BC. Maka simpul B akan memilih sisi ke simpul A, yaitu BA dengan berat bobot 1. Sama seperti kasus EF, algoritma Prime pun mengulangi hal tersebut, di mana sesuai aturannya jika simpul telah dikunjungi maka tidak akan dapat dikunjungi kembali. Jadi si B tidak dapat dikunjungi kembali. Next. Maka dari semua simpul telah dikunjungi satu persatu tanpa adanya diulang sisi maupun simpul tersebut. Maka minimum spanning tree yang didapat adalah sebagai berikut. Bisa disimak terlebih dahulu. Dengan total bobot yaitu bobot G0, bobot E4, bobot F1, bobot D2, bobot B4, bobot A1, dan bobot simpul terakhir yaitu C2. Jika ditotal maka ada total bobot 13 dari minimum spanning tree tersebut. Nah, saya mengutipkan minimum spanning tree tersebut merupakan graf tunggal adalah berdasarkan dengan graf yang sebelumnya setelah saya periksa lagi menggunakan algoritma Prime, di mana graf tersebut ternyata berbeda dengan memiliki total bobot yang berbeda dengan yang telah saya tampilkan ini, di mana total bobotnya ada lebih besar daripada total bobot yang sekarang. Maka bisa dibilang minimum spanning tree yang telah saya temukan ini adalah minimum spanning tree yang tunggal. Oke, selanjutnya untuk algoritma Dijkstra. Langkah pertama yang saya ambil untuk menyelesaikan soal dari algoritma Dijkstra tersebut adalah saya membuat graf yang sudah tadi saya buat untuk dijadikan rute tercepat. Nah, saya akan menjelaskan lagi langkah-langkah dari algoritma Dijkstra itu sendiri adalah seperti ini. Menentukan dua simpul yaitu simpul awal dan akhir yang akan dipakai. Itu adalah langkah-langkah yang pertama dari algoritma Dijkstra. Yang kedua adalah setelah menentukan simpul awal dan akhir, algoritma akan menguji dua sisi sekaligus untuk memeriksa bobot yang lebih ringan dan lebih berat, lalu menambahkannya ke bobot jalurnya. Langkah yang ketiga, algoritma akan memilih simpul dengan bobot sisi terendah untuk dijadikan simpul berikutnya. Dan langkah yang keempat adalah algoritma akan mengulangi langkah 2 dan 3 secara terus-menerus hingga mendapatkan simpul akhir dengan mengunjungi semua simpul dan semua sisi yang ada. Aturan dari algoritma Prime adalah ada 3, yaitu simpul yang sudah dikunjungi tak dapat dikunjungi kembali. Yang kedua, jika berat dari simpul berikutnya sama, maka ambillah simpul terdekat berdasarkan urutan simpul. Yang ketiga, simpul harus semua terhubung hingga akhir dengan semua simpul dan sisi yang telah terkunjungi. Oke, langsung saja berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah-langkah yang telah saya gunakan, yang saya jelaskan, saya menggunakan simpul A sebagai acuan yang pertama. Dikarenakan simpul A memiliki dua sisi, maka sisi yang diambil adalah sisi B, karena sisi B memiliki bobot yang lebih rendah daripada sisi C atau simpul C.
Simpul B akan menambahkan berat bobot atau berat shortest distance dari simpul C untuk dimasukkan kembali ke total bobot, dan simpul B akan mengunjungi juga simpul D dengan menambahkan bobotnya dengan bobot dari sisi D tersebut. Sesuai dengan langkah yang berikutnya, jika berat bobot yang akan ditambah dari simpul C ke simpul D itu lebih besar daripada yang sebelumnya, di mana simpul B telah menambahkan simpul D yaitu 5, maka berat bobot tidak akan diperbarui. Namun jika misalnya seperti bobot sisi C ke simpul E, maka simpul tersebut dapat diperbarui dalam tabel berikut, tabel total jarak. Lalu kembali lagi sama seperti tadi, jika lebih bobot yang ditawarkan lebih rendah daripada bobot yang tadi, maka bobot tersebut dapat diperbarui. Jika tidak, ya tidak dapat diperbarui, tidak akan diperbarui oleh algoritma jejak tersebut. Lalu algoritma tersebut mengulangi lagi langkah-langkah seperti tadi, di mana E akan menuju ke B, namun F telah dikunjungi sebelumnya dengan gini lebih baik, dan simpul G akan menjadi akhir dari distance tersebut atau jarak dari A ke G atau dari simpul awal ke simpul akhir. Maka shortest path atau jarak yang tercepat dapat diambil adalah yaitu A dengan jarak 0, B dengan jarak 1, C dengan jarak 2, D dengan jarak 5, F dengan jarak 7, E dengan jarak 8, dan G dengan jarak 12, di mana shortest path-nya adalah 36. Sekian pembahasan tugas 2 dari saya. Jika saya ada salah kata dan kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf dan tolong dibenarkan. Saya akan tutup presentasi ini. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Salam harmoni.